Faslun, ya kita mempelajari mengkaji buku fikih kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami. Beliau asli Yaman dari Yaman, tapi meninggalnya di Jakarta dulu. Beliau ini ulama ini. Ini dirangkum dari berbagai kitab fikih yang tebal-tebal, disajikan dalam fikih yang ringkas banget ini Bu. Insya Allah ini memudahkan bagi kita kaum muslimin untuk belajar fikih. Kalau kitab fikih itu kan tebal-tebal ya, banyak tebal-tebal. Ya itu nanti kalau sudah belajar yang tipis, boleh silakan belajar yang tebal-tebal. Tapi rangkuman dari yang tebal-tebal itu insya Allah sudah ada di buku ini, buku tipis ini. Tapi kalau masih belum puas, saya pengen yang tebal, ya boleh ya, yang dijajar 1 meter di lemari itu ya, berapa jilid itu ya. Ya boleh ya, silakan. Faslon. Kita masuk bab baru. Fi ahkamil ma'i, hukum-hukum air. Fi, hukum ya Bu ya. Fi, pada ahkamin itu hukum al-ma'i air. Hukum-hukum dalam air. Ya, ini ada 4 kaidahnya ini, 4 hukum nih. Ya. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Ini saya sudah beri warna ya. Al-qalil ini warna merah, berarti ini artinya sedikit nih Bu, yang di sini sedikit. Kasirun warna biru, artinya banyak di sini ya. Warnanya saya sudah sebagian ya, tapi tidak semua. Air sedikit dan banyak. Jadi dalam fikih air itu terbagi menjadi 2. Air sedikit dan air banyak. Kapan dikatakan air itu sedikit dan kapan itu dikatakan air banyak? Ya ini sedang kita mau bahas di sini. Yang pertama, fal qalilu, air sedikit. Fal qalilu tadi di atas sudah ya, qalil itu sedikit artinya. Fal qalilu, maka air yang sedikit, apa yang duna selain kulata ini. Air yang jumlahnya kurang dari 2 kula. Itulah yang dimaksud air sedikit. Jadi patokan ukurannya adalah kulata ini, 2 kula. Kalau kurang dari 2 kula, maka itu disebut air sedikit. Yang kedua, wal kasiru, sedangkan air banyak disebut air banyak. Air banyak, nomor 2. Kulatani fa'aksar. Kulatani itu jumlahnya ada mencapai 2 kula, fa'aksar atau lebih. Jadi 2 kula atau lebih. Ini yang nomor 2 ya Bu ya. 2 kula atau lebih itu dinamakan air banyak. Jadi kalau mencapai ukurannya itu jumlahnya mencapai 2 kula atau lebih, itulah yang disebut air banyak. Kalau kurang dari 2 kula, meskipun kurangnya sedikit nih ya, disebut air sedikit. Kurang dari 2 kula, meskipun sudah hampir nyampe ya, hampir sampai. Kurang sedikit banget, ukurannya 2 kula saja pokoknya. Kalau mencapai 2 kula, ya itu sudah dikatakan air banyak. Jadi air banyak itu mencapai 2 kula atau lebih. Kalau kurang dari 2 kula, berarti air sedikit. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, wal qalilu, sedangkan pada air yang sedikit, ini Ibu-ibu kalau sambil baca terjemahnya silakan ya. Nomor 3 sekarang ya. Wal qalilu, dan dikatakan air sedikit, ya tanat jasu biwuku in najasati fihi. Dan air yang sedikit itu menjadi najis. Menjadi najis kenapa? Dengan jatuhnya wuku itu jatuh atau terletak padanya an-najasah. Itu barang-barang najis. Jadi air sedikit itu ketika kejatuhan barang najis langsung najis, begitu saja maksudnya itu.
Jadi air yang kurang dari 2 kula itu apabila kejatuhan barang najis, maka langsung menjadi najis. Wa ilam yatagoyar, walaupun airnya tidak berubah, yatagoyar itu berubah. Walaupun tidak berubah, airnya masih bening, tapi kejatuhan barang najis. Nah, apa saja barang najis? Nanti insya Allah kita bahas. Kita selesaikan dulu ini kaidahnya. Walaupun masih bening ini airnya ini, air tiba ini yang jumlahnya kurang dari 2 kula ini masih bening, nggak berubah warna, rasa, aroma, yaitu ya 3 ukurannya nanti, 3 hal, 3 berubah dalam 3 hal. Yang pertama rasa, warna, dan aroma, bau. Walaupun tidak berubah, dia masih asli nih, tapi kejatuhan barang najis misalnya, maka langsung najis begitu. Ini kalau air sedikit. Kemudian yang keempat, wal ma'u al-katsir, dan air yang banyak yang mencapai 2 kolah jumlahnya tadi, la tanajasu illa idza taghayyar. Idza ila taghayyar ya. Tidak berubah menjadi najis kalau jumlahnya banyak Bu tadi ya, 2 kolah atau lebih. Kemudian kejatuhan najis, maka ini tidak najis air ini nih. Air ini masih suci, bisa dipakai bersuci. Ya rusak ya. Bisa dipakai bersuci. Tidak najis, kecuali apabila berubah, airnya itu berubah. Kenapa kok berubah? Karena ini yang benda najis ini banyak, jadi sampai merubah air. Merubah apa? Rasanya, rasanya berubah. Air kan segar ya Bu ya, ketika kita minum kan rasa air itu segar, tidak berasa ya apa namanya, air tawar namanya ya, nggak berasa, nggak manis, nggak asin itu ya. Begitu kejatuhan misalnya bangkai tikus, ini air banyak ini, airnya 2 kula lebih. Kejatuhan bangkai tikus, kita tahu, oh ya ada jatuh tikus mati tiba. Maka apabila masih bening, airnya masih bening, kita lihat nih, oh ya masih bening, nggak berubah jadi warna tikus misalnya. Warna tikus kan abu ya Bu ya. Tidak berubah jadi warna tikus yang pertama. Kita cek yang kedua, rasanya dulu ya, rasanya kita cek masih tawar atau gurih rasa tikus nih, misalnya gitu ya. Kita jilat, kok ini jijik Pak, ya. Ini kita untuk tes dulu ya, ini jangan bicara titik dulu. Itu untuk tes apakah ini air ini najis atau tidak ketika kejatuhan bangkai tikus, kejatuhan benda najis. Yang pertama rasanya dulu ini, rasanya berubah dari tawar menjadi gurih rasa tikus atau enggak ya? Ternyata masih tawar rasanya, oh berarti enggak berubah rasa. Kemudian yang kedua warnanya juga masih bening. Aromanya rada bau tikus mati atau enggak? Enggak. Berarti tidak berubah rasa, warna, dan bau. Berarti ini air masih suci. Tinggal ambil bangkai tikusnya, buang, dan air ini suci untuk toharoh. Bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi besar. Ya, begitu ya Bu ya, perbedaannya di sini. Jadi, saya ulang lagi, air terbagi menjadi 2 dalam ilmu fikih. Dalam fikih, air itu terbagi menjadi 2 ya. Kita jangan kebayangnya air teh manis aja ya, air teh kopi bukan ya. Air terbagi menjadi 2 dalam kaidah fikih. Air banyak dan air sedikit. Air sedikit apabila jumlahnya kurang dari 2 kula. Air sedikit apabila jumlahnya kurang dari 2 kula. Sedangkan air banyak apabila jumlahnya sampai 2 kula atau lebih, itulah disebut air banyak. Air sedikit apabila kejatuhan najis langsung najis. Nah, begitu aja ya, nggak usah dites. Air sedikit nih, kurang dari 2 kula. Kejatuhan tikus, cek dulu berubah nggak ini
rasa, warna, dan aroma, nggak usah. Kenapa? Airnya sedikit, nggak usah dicek, langsung najis ini airnya. Dan yang berikutnya air banyak. Apabila kejatuhan najis, dia masih tetap suci, asalkan tidak berubah airnya. Berubahnya apa? Yang pertama rasa, yang kedua warna, yang ketiga aroma atau baunya. Ya, begitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya, Bu. Nanti pertanyaan insya Allah kalau ada yang belum jelas, ada yang ganjalan nanti di akhir ya, insya Allah ya, saya jelaskan dulu. Nah, sekarang air dua kulai itu seperti apa? Air dua kulai ini kok nggak standar banget, ini nggak standar SNI di ilmu fisika atau kimia, kan ukurannya kan liter, mililiter, sentimeter kubik begitu ya, itu standar nasional dalam ukuran volume. Ini air dua kula, ini standar ilmu fikih karena dulu belum dikenal sentimeter ya dulu, zaman Imam Syafi'i, zaman Rasul. Belum dikenal ukuran sentimeter, jadi standarnya 2 kula. 2 kula itu apa? Kula itu artinya tempayan besar, ya 2 kula berarti 2 tempayan besar gitu ya, 2 tempayan besar. Nah 2 kula itu dulu Imam Syafi'i pernah tinggal di Baghdad untuk beberapa waktu ya. Ketika dikatakan air 2 kula, kata orang Baghdad ini adalah jumlahnya 500 liter. 500 liter. 500 liter itu literannya sekali lagi dulu belum standar, literannya orang Baghdad, literan orang Baghdad ya, orang Irak. Nah, 500 liternya orang Baghdad ini ketika dibawa ke Mekah, dibawa ini air 500 liter orang Baghdad dibawa ke Mekah, kemudian diwadahi gentong milik orang Mekah. Ada gentong nih, gentong yang seperti kita gitu punya gerabah. Tapi kalau gentongnya orang Mekah terbuat dari kulit binatang gentongnya. Diwadahi 500 liter itu diwadahi gentong, gentong orang Mekah, milik orang Mekah, gerabah itu, ini ada 5, terbagi, perlu 5 gentong maksudnya, gitu. 5 gerabah. Jadi satu gerabahnya muatnya berapa? 100 liter, literannya orang Baghdad. Gitu, ya. Saya ulang lagi, 2 kula air 2 kula itu menurut orang Baghdad itu jumlahnya 500 liter, tapi liternya literan orang Baghdad. Sekali lagi liter orang Baghdad itu juga tidak standar ya, tidak standar, hanya dikenal di Baghdad saja, canting gitu ya untuk nyiduh air, canting. Kemudian kalau dibawa ke Mekah, 500 liter itu dimasukkan ke gentong gerabah orang Mekah itu muat, perlu 5 gentong, perlu 5 gentong, ya. Jadi satu gentong gerabahnya orang Mekah yang terbuat dari kulit binatang itu untuk wadah air, itu per gerabahnya 100 liter. Nah, sekarang sekarang kita bawa ke Indonesia, 500 liternya orang Baghdad, 5 gerabah atau 5 gentongnya orang Mekah itu kalau kita bawa ke Indonesia seberapa itu? Nah, kita akan mengenal kubus kita ya, bak mandi saja ya, ada bak mandi. Bak mandi ini ukurannya kalau kita bawa ke Indonesia 1 ziro plus seperempat. 1 ziro plus seperempat, kemudian ini juga sama 1 seperempat, kemudian ini lebar mukanya juga sama ini ya Bu, 1 seperempat ziro. Ya ini kok ziro lagi nih bagi tambah pusing ini, enggak Bu, jangan pusing ya karena ini istilah fikih ya, ukur-ukuran dalam fikih. Kita perlu kenal, walaupun nanti kita akan konversi ke ukuran yang lebih standar, yang lebih dikenal oleh anak-anak kita yang sekolah ya, yang sedang belajar fisika kimia, dengan takaran yang standar. 1 ziro kalau kita bawa ke Indonesia, kita punya bak mandi, maka 500 liter itu adalah air, volume airnya dalam bak, bak ukurannya dalam
bukan tembok luarnya, ukuran dalamnya. Itu 1/4 1/4 kali 1/4. Ini kubus ini ya. 1 itu berapa? 1 itu 1 lengan, Bu. Lengan. Nah, lengan ya. 1 lengan. Lengan yang bawah. Ini dari jari sampai siku. Ini 1. 1. Dari jari sampai siku. Mohon maaf ya gambarnya begitu. Jarinya tidak genggam, tapi jarinya dibuka. Nah, kemudian diukur 1 itu lengan bawah dari siku sampai jari. Nah, ini kan nggak standar lagi, ya betul nggak standar lagi. Ada yang panjang tangan, ada yang tangannya pendek ya, mohon maaf. Saya istilahkan panjang tangan itu konotasinya nggak bagus ya, panjang tangan sih yang suka mengambil barang orang. Yang orang yang tangannya panjang, panjang tangan sama panjang tangan panjang tangan ya, jadi beda arti ya. Kalau diukur kemudian setiap orang ini orang dewasa, lengannya itu diukur. Dulu saya pernah lakukan ini untuk santri-santri yang belajar, santri saya ukur tuh, saya bawa meteran, "Ayo ukur," nih ketika bahas air dua kula. Diukur, kemudian ukurannya itu dijumlah dari masing-masing orang itu dijumlahkan semua, kemudian dibagi sejumlah orang yang diukur. Ketemunya Bu, 48 sentimeter rata-rata. Jadi 1 48 sentimeter. Ibu nanti bisa ukur ya kalau penasaran, lengan kita itu insya Allah dekat ke sini kalau orang dewasa ya, kalau anak-anak kan beda ya. Dekat ke 48, bisa lebih sedikit atau kurang sedikit. Dari jari yang dibuka, diukur sampai siku. Itulah 1 lengan bawah. Kalau 1 itu 48, seperempatnya berapa? 48 dibagi 4. Jadi berapa ini? 12 cm. Jadi volume kubus yang sisinya, panjang sisinya itu 1 plus seperempat itu berapa? 48 ditambah 12 cm. Jadi 60 cm. Iya betul, 60 cm. Nah sekarang kita hitung ya Bu ya. Kalau kubus volumenya 60 cm, 60 cm kali 60 cm sisinya ini, semuanya 60 cm ya. Berarti kali 3 ya. 60 kali 60 kali 60. Ketemunya berapa? Yuk yang pernah belajar matematika dikalikan 400. ya 216, nolnya 3 ya. Ya, boleh nanti kalau ada hitungan lain boleh. Kalau ada kalkulator, pakai kalkulator dulu boleh ya. 6 kali 6 kan 36. 36 kali 6 lagi 216 ya. Kemudian nolnya 3. Ini satuannya masih dalam sentimeter kubik. Untuk dijadikan liter berapa ini? Ya, kalau sentimeter 1000 sentimeter kubik ini kan 1 liter. Berarti coret nolnya ini satuannya udah ganti liter nih. 216 liter. Nah, ketemu ini ya ukuran standar. Jadi air 2 kulah itu kalau kita ukur, kita literi dengan literan yang standar yang biasa kita pakai untuk mengukur minyak ketika beli minyak tanah itu Bu, ini 216 liter. Ya, itulah air 2 kulah. Ya, baik. Ini ukuran-ukuran karena orangnya beda-beda ya, para ulama ahli fikih ini menurut Al-Mahmud, menurut Imam Nawawi, menurut Imam Rafi'i, nanti hasilnya beda-beda. Nah, yang 8 ini kebanyakan ke sini, 48 cm untuk ukuran 1 itu. Ya, baik, kita lanjut ya. Jadi kita pegang ya Bu, air 2 kulah itu air yang setara dengan 216 liter. 216 liter ya, kita pegang ya. Jadi air 2 kulah, 216 liter.
Kalau kubus itu sisinya 60 cm ukuran dalam baknya ya, bukan tembok luarnya, ukuran dalam baknya yang isi air itu, volume air. Baik, kita lanjut. Nah, di sini. Jadi air 2 kulah itu panjangnya seperti ini. Ini saya ambil dari website nih, kibris.pdr.org ya, nanti Ibu bisa lihat juga ya nih. Sumbernya dari https ini. Dari sini saya gambarnya. Karena saya nggak bisa gambar, ngambil dari ini ya. Ya. Air 2 kulah, panjangnya 60 cm nih, kemudian lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm. Bagaimana kalau tabung bulat? Nah, kalau tabung ini supaya tingginya tidak terlalu tinggi ya buat seperti ini ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau dibuat tabungnya itu diameternya satu zero, nanti tingginya 2,5 zero ya, tapi ketinggian kayaknya, jadi ngambil airnya susah, ngambil airnya susah. Kalau dia buat tabung untuk bak mandi, menyesuaikan zero ya, 1,0 1/4 ya. Ini misalnya bawahnya diameternya dibuat 1,0 1/4 misalnya gitu ya. Nanti ketingginya itu 2,5 zero, 2,5 zero. Jadi ketinggian kalau buat tabung atau bak mandi yang berbentuk tabung, kalau bawahnya diameternya 1/4 zero atau 60 cm, nanti perlu 2,5 zero ke atasnya. Susah ngambil airnya. Jadi ini dibuat disesuaikan agar ketika ngambil air itu gampang ya dipendekkan, tapi angkanya rada susah ini. Nah, yang lebih gampang ketika kubus, bentuk kubus, jadi 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Itulah air 2 kula. Dengan catatan ini ukuran dalam, tidak ukuran tembok luar dari bak mandi, dan airnya dalam kondisi penuh. Ya. Baknya memang ukurannya 60 kali 60 kali 60 memang betul, tapi airnya hanya setengah. Oh, berarti kurang dari 2 kula ini air ya. Kalau kurang dari 2 kula, ya kejatuhan najis langsung najis. Nah, tidak usah dicek, nggak usah dites ini berubah berubah rasa, warna atau bau, nggak usah ya, ya tidak usah. Kejatuhan najis langsung najis ketika kurang dari 2 kula. Nah, untuk amannya bagaimana? Kalau membuat bak mandi nanti jangan 60 cm kali 60 cm, lebihin. Kuatirnya nanti airnya nggak penuh ya Bu ya, airnya nggak penuh. Dilebihin dari ukuran itu. Yang kira-kira kita mengambil dengan gayung ketika mandi itu tidak susah, ya masih bisa gampang gitu, ukurannya disesuaikan. Ya, contohnya bagaimana? Ya, contohnya berikutnya ini. Ya, ini bak mandinya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini saya ambil dari ini dari Donimi ini, dari HTTP ini ya, supaya cepat ya. Sudah ada gambar, tinggal ambilnya. Kalau ambil harus disertai sumbernya. Ini ya, etika mengambil ya. Rujukannya dia disertakan. Nah, seperti ini. Jadi yang coklat ini posisi ketika air sampai 2 kula, yang sampai tembok coklat ini. 2 kula. Jadi walaupun tidak penuh, dia sudah sampai 2 kula itu. Kalau penuh, oh lebih baik lagi, udah nggak perlu ragu-ragu. Karena ini baknya dibuat besar. Nah, ini volume tadi 216 cm ya, centimeter kubik. Nah, pangkat 3. Tinggi air minimal berapa di sini? Air minimal supaya dia di dikatakan 2 kolak, ya ini 216 dibagi panjang bak kali lebar. Kemudian tinggi air minimal kan ketemu itu ya, contohnya ini hitungannya ada, nanti bisa dilihat ya. Contohnya jika panjang bak 100, kemudian lebar bak 60, ya panjang bak misalnya 100 ya. Ini 100 nih ke sini ya. Panjang bak 100, lebar baknya 60. Nah, berapa ketemunya ini 100 berarti 100 ini 1 meter ya. Ini 60 cm, 1,0 1/4 tadi ya, 60 cm itu, tapi panjangnya kita buat 100 nih, 1 meter. Kemudian tinggi air berapa dikatakan dia mencapai 2 kolah, maka akan ketemu nanti
ketemunya 36 hitungannya ya. Ini lagi belajar matematika dulu ya. Ini jadi ketemunya 36 cm. Nah, 36 cm diberi warna porselen beda dengan atasnya supaya nanti kita tahu ini nyampe 2 kolah tidak. Itu ini salah satu tipsnya ya ketika bangun bak mandi nanti agar kita juga paham dengan kaidah fikih bak mandi yang nanti ketika kejatuhan najis sudah tinggal cek nih. Ini air banyak, ini enggak berubah bau, ya sudah buang najisnya, airnya bisa dipakai berwudu atau mandi. Gitu ya. Baik. Ini sampai sini, kita lanjut lagi. Nah, ini alurnya Ibu ya, alur ketika ketemu air. Air nih, di dalam satu bak ya, atau satu tempat. Pertanyaannya ini, ada 2 kolah enggak ini? Maksudnya lebih besar atau sama dengan 2 kolah atau tidak? Oh, jawabnya iya. Oh, berarti ini yang ada 2 kolah. Kalau tidak, oh yang ke kanan tidak. Kalau ke kanan ini berarti air sedikit nih ya, air sedikit. Dikatakan air sedikit karena kurang dari 2 kolah sedikit. Kalau yang ke kiri air banyak, karena lebih atau sampai 2 kolah, air banyak. Kalau air sedikit yang ke kanan dulu ini, ada najis? Tidak. Oh tidak, berarti dia jadi statusnya air suci, air suci. Kemudian ada najis? Ya, ada najis? Iya, oh ini ada najisnya. Nah Bu, tadi kalau kejatuhan najis langsung najis itu airnya, tapi ada ternyata ya Allah itu berikan kemudahan, Rasulullah itu berikan rukhsah kemudahan. Ada yang namanya najis ma'fu. Apa itu najis ma'fu? Najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Karena seluruh bangkai itu najis, Bu. Bangkai itu najis ya, kecuali satu manusia, bangkai manusia ya, jenazah itu ya. Manusia, mohon maaf ya terlalu kasar menyebut bangkai manusia ya, jenazah manusia. Dan yang kedua ikan, yang ketiga belalang. Belalang dan sejenisnya, jangkrik, yaitu tidak najis bangkainya. Belalang, ada 3. Seluruh bangkai itu najis, kecuali 3 ini. Jasad manusia, jenazah, kemudian bangkai ikan, dan yang ketiga bangkai belalang. Artinya kalau di bak mandi kita kejatuhan selain 3 ini berarti najis, Bu, ya, kalau airnya sedikit tadi ya. Contohnya apa? Kecoa. Kecoa itu enggak masuk di sini. Enggak masuk di sini. Kemudian apa lagi? Cicak. Cicak itu bangkai cicak enggak masuk di manusia, ikan, belalang. Oh, berarti najis. Contohnya lagi apa? Cicak, kemudian kecoa, apalagi nih? Kalajengking, apalagi? Semut yang akrab di rumah kita itu kan binatang-binatang itu ya, Bu, ya. Nah, semut itu bangkainya najis, Bu. Najis ya. Tapi kita sedang bicara ini, Rasulullah itu memberikan keringanan. Allah memberikan keringanan karena ini najis yang susah dihindari. Maksudnya ketika kita harus, oh ini bangkai nih, bangkai najis. Oh, ternyata ada najis yang dimaafkan. Namanya najis ma'fu. Baik ya, kita lanjut. Air sedikit, ada najis? Iya. Apakah najis itu masuk dalam najis ma'fu, najis yang dimaafkan? Nah, tadi ya Bu ya, najis yang dimaafkan itu kaidahnya apa? Sulit dihindari dan bukan kesengajaan kita. Misalnya kalau air sedikit, ada cicak mati, kita cemplungin ke air situ. Itu langsung najis. Kenapa? Kita sengaja menyemplungkan, memasukkan. Tapi kalau dia jatuh sendiri dan mati sendiri di situ, cicak nih, asalkan, nah masih ada najis ma'fu tadi, ada syarat. Asalkan dia tidak berubah rasa, warna, dan bau, RWBT, rasa, warna, bau, dia tidak berubah, maka dia air itu suci. Apakah dia najis ma'fu yang jatuh itu? Bukan ya.
Apakah dia berubah? Ini di sini masih di sini ya. Apakah dia berubah airnya setelah kejatuhan najis ma'ku tadi, misalnya cicak? Berubah, airnya berubah. Ada bau cicaknya atau warnanya itu misalnya ya, karena airnya memang sedikit banget. Nah, ada bau cicaknya, ada bau bangkai. Maka air itu statusnya menjadi air najis. Di sini. Kemudian kalau masih posisi ini, setelah air 2 kula posisi di sini. Apakah ada najis? Iya. Ada, apakah najisnya makfu, najis yang dimaafkan? Tidak, dia bukan najis yang dimaafkan. Apa contohnya? Bangkai tikus ya, kalau bangkai tikus langsung najis nih air. Ya, tikus tidak dimaafkan, bangkai tikus najisnya tidak dimaafkan. Ini untuk air sedikit. Nah, bagaimana kalau airnya banyak? Nah, sekarang kita lihat, beda ya Bu. Airnya, kalau airnya banyak, ini perlakuan hukumnya beda. Air banyak tadi mencapai 2 kula atau lebih, 2 kula atau lebih. Kejatuhan najis, ya, ada najis, kejatuhan najis tidak, dia langsung suci, langsung turun ke bawah. Tidak, airnya suci, Pak. Iya, kejatuhan najis, nih jawabnya iya. Iya, tanya dulu ini, kita cek, apakah berubah rasa, warna, dan bau? Ketika iya, maka air itu najis. Walaupun airnya banyak, ketika berubah rasa, warna, bau, dia menjadi najis. Ketika tidak berubah rasa, warna, dan bau RWB, ini dia jatuhnya statusnya suci. Bagaimana dengan di laut? Airnya banyak banget itu, Pak. Oh iya, itu air berarti 2 kula itu lebih ukurannya ya, air banyak disebut. Tapi bau minyak, Pak, ini di pantai, bau minyak, ada minyak tumpah. Oh, kalau bau minyak berarti sudah berubah rasa, berubah bau. Air kan tidak berbau, tapi karena air tumpah, ada tangki kapal tanker tumpah di situ, airnya jadi bau minyak, berarti airnya, najis, tidak boleh dipakai berwudu. Walaupun itu di pantai ya, Bu, ya, airnya banyak, karena emang tankernya juga besar nih ya, seperti itu. Ya, baik, eee, kita lanjut. Ini mudah-mudahan jelas sampai sini, kalau ada yang kurang jelas, nanti di akhir ya insyaallah ada sesi untuk tanya jawab insyaallah ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini najis makfu, najis yang dimaafkan. Yang pertama, najis yang dimaafkan tadi ya, bangkai yang tidak mengalirkan darah. Jadi kalau ada hewan-hewan yang hewan itu ketika dibedah, dia tidak ada darah mengalir, kemudian jatuh ke air, yang dimaafkan. Dimaafkan. Asal apa? Tidak berubah rasa, warna, dan bau. Ini untuk air sedikit ya Bu ya. Ini untuk air sedikit. Ini kita fokus ke air sedikit dulu ya. Karena yang najis makfu tadi untuk air sedikit ya. Bangkai yang tidak mengalirkan darah. Contohnya apa? Kecoa, semut, kemudian apa, cicak, ya ini enggak punya darah dia, ketika badannya dibelah, dia tidak mengalirkan darah. Hewan-hewan seperti ini najis, tapi dimaafkan. Kenapa? Ini ya kadang banyak di rumah-rumah ya, datang sendiri mereka ini ya, dan sulit menghindari, termasuk semut ini ya, apalagi semut nih. Semut ini kan, eee, kita ada aturan ya, dilarang membunuh semut ya. Ya, baik. Kemudian yang kedua, najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata biasa. Jadi mata kita ketika tidak pakai mikroskop, nggak bisa ngelihat nih najisnya. Contohnya apa najis seperti ini? Contohnya ada lalat nih. Lalat, eee, hinggap di bangkai tikus yang udah beberapa hari. Kemudian habis hinggap di bangkai tikus, dia terbang ke air kita yang air sedikit itu, nyelupkan kakinya lagi di situ ya, cuci kaki misalnya ya, dik 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 dik, cuci kaki di situ. Kan bangkai tikus najis ya, Bu, ya, bangkai tikus najis. Ketika hinggap pasti di kakinya itu ada nempel tuh bangkai najis dari bangkai tikus tadi. Kemudian ke air kita rada
rada mirip sedang cuci kaki dia ya, rada keset-keset itu ya, kakinya digerak-gerakkan di air yang kita punya ya sedikit itu. Ah, ini termasuk yang dimaafkan. Kenapa? Kita nggak bisa melihat itu najis yang ada di kaki lalat, nggak bisa dengan mata biasa. Kalau pakai mikroskop masih bisa ya, tapi ini kita ukurannya mata biasa tanpa alat, nah ini termasuk najis yang dimaafkan. Kemudian najis yang berada di alat kelamin hewan yang suci. Ya, najis. Ya, najis apa ini? Misalnya kita punya sop ini ya, sop, tapi bahannya dari macam-macam bagian dari ini ya, dari hewan ya, ada paha, ada ada ini termasuk ada alat kelaminnya ya yang sudah dipotong di situ. Kalau di alat kelaminnya ada sedikit najis, itu termasuk yang dinajiskan. Jadi sopnya sopnya itu suci, boleh dimakan. Kalau dia dihukuminya najis, maka sopnya nggak boleh dimakan tuh. Tapi termasuk dihukumi dimaafkan di situ ya. Najis yang terbawa oleh alat kelamin hewan yang suci, maksudnya hewan suci itu yang kita sentuh kita tidak najis. Ya, hewan suci itu bukan anjing, bukan babi ya. Nah, kemudian yang keempat, kotoran ikan. Kotoran ikan. Apabila di bak itu ada kita piara ikan di dalam bak itu, pasti dia buang kotorannya juga di dalam air. Nah, itu juga dimaafkan. Asal apa? Tidak merubah rasa, bau, dan warna. Kalau kotoran ikannya banyak, ya udah dikuras berarti ya, sudah merubah rasa, warna, dan bau. Biasanya bau yang berubah ya kalau kotoran ikannya banyak, berarti perlu dikuras. Berarti sudah najis itu air, tidak boleh dipakai. Kemudian bahan sarang lebah madu. Nah, lebah madu biasa mengambil bahan untuk buat sarang itu dari kotoran sapi kadang ya, mohon maaf. Atau muntahan onta. Nah, segala muntahan itu kan najis ya Bu ya. Muntah, muntah bukan muntahan hewan saja. Muntahan manusia itu juga najis. Jadi kalau kita muntah itu terkena muntahan, kita terkena najis itu. Loh, bagaimana kalau anak kita, anak kecil yang muntah itu, Pak? Nah, ini yang termasuk dimaafkan di sini. Ketika anak kecil atau bayi yang masih posisi nenen itu muntah tiba-tiba ya, muntah. Dia mengeluarkan cairan muntah, kemudian dibersihkan. Tapi enggak bisa bersih sama sekali ya, tidak bersih sama sekali. Kemudian di mulutnya masih ada sisa-sisa muntahan. Nah, itu sisa-sisa muntahan itu ketika terkena air itu juga dimaafkan. Ketika tersentuh dengan nenen ibunya juga tidak menjadi najis. Kenapa? Ini najis yang dimaafkan. Ini dasarnya dari mana ini najis yang dimaafkan ini? Kan tadi kita sudah di atas sudah tulis ya Bu, Pak. Najis itu ada 3 bangkai itu. Bangkai ya tadi ya. Ada bangkai selain selain Manusia ikan belalang. manusia, belalang sama ikan. Selain itu najis semua. Termasuk lalat, kemudian semut, dan lain-lain. Nah, ini najis. Tapi di lain kesempatan Rasul itu memerintahkan ketika ada lalat jatuh ke minuman, mati itu di situ Bu, mati ya, lalatnya mati. Berarti minuman itu jadi najis. Kenapa? Ini bangkai lalat. Bangkai lalat tidak termasuk dalam 3 tadi, jasad manusia, belalang, dan ikan. Berarti minuman ini najis. Tapi kata Rasul, kalau ada bangkai lalat jatuh kemudian mati dalam minuman, masukkan sekalian, tenggelamkan. Karena sayap kirinya itu mengandung penyakit dan sayap kanannya mengandung penawar. Jadi khawatir yang mati itu ketika mati itu dia hanya menyelupkan sayap kirinya saja. Jadi nanti berbahaya diminum itu minumannya. Tapi kalau dicelupkan sekalian, kemudian diangkat, dibuang, minumannya boleh diminum. Oh, berarti yang kejatuhan lalat itu tidak najis karena Rasul memerintahkan boleh diminum ini setelah dicelupkan. Berarti dasar dari sini ada najis yang dimaafkan. Ya, kalau lalat tadi kan najis ya posisinya, tapi ternyata kata Rasul boleh diminum. Oh, berarti minuman itu suci. Kalau najis nggak boleh diminum, tapi ternyata Rasul perintahkan minum. Maka dasar dari najis yang dimaafkan salah satunya dari situ. Najis makfu itu. Nah, baik. Kemudian
Ya, kemudian yang keenam, mulut anak kecil yang kadang juga keluar muntahan tadi ya, Bu, terkena najis. Nah, itu najis yang dimaafkan. Jadi ketika terkena ke baju ibunya atau badan ibunya dari mulut anak kecil sisa muntahan tadi, itu termasuk najis yang dimaafkan. Ya. Kemudian kotoran burung yang ketujuh, kotoran burung tapi tidak sampai merubah, tadi ya kuncinya tidak sampai merubah, eee, rasa, warna, dan bau. Kotoran tikus juga, tapi kalau, eee, sampai merubah, ini kotoran tikus nih satu jatuh di bak mandi ini, ada kelihatan nih di bawah hitam itu, hitam, tapi tidak sampai merubah termasuk yang dimaafkan. Nah, ini keringanan-keringanan ya rukhsah karena memang kaidah najis ma'fu tadi adalah najis yang sulit dihindari, sulit dihindari. Kemudian yang kesembilan, kotoran kambing yang jatuh dalam wadah susu ketika diperah. Ketika sambil merah jatuh itu kotoran kambingnya. Ya, susunya jadi najis dong. Ya, tapi najis ini najis yang dimaafkan. Buang kotorannya, susunya masih boleh diminum. Yang ke-10, ya najis dari hewan-hewan yang kita sembelih, dari binatang memamah biak ya Bu ya, yang sulit dibersihkan yang mesti ada najis di dalamnya. Ketika kita buat masakan, kita sayur, ya tercampur najis itu, tapi najisnya di situ masih masuk dalam kategori najis makruh, karena sulit dihindari. Yang ke-11, najis yang berasal dari asap najis, eee, berasal dari asap najis semacam babi atau anjing ya, kita pergi di tempat orang yang tidak mengharamkan babi dan anjing, itu sedang bakar daging babi atau daging anjing, itu asapnya masuk ke hidung kita, kita cium, ya ini hidung kita ikut najis tidak ini ya? Ya termasuk ternyata itu masuk dalam najis makruh yang dimaafkan. Ya ketika najis asap seperti ini juga masuk ke air ya, bersentuh dengan air, ya sama ya, tidak najis, air itu tidak menjadikan najis. Kemudian 12, rambut atau bulu sedikit dari binatang yang terlepas. Ya, binatang yang halal maksudnya selain mukallaf atau selain anjing dan babi. Seperti ada tikus mati nih, bulunya lepas, matinya tidak di air, tapi ada bulunya yang jatuh ke air. Ya, jatuh ke air ya, berarti masih masuk dalam najis makruh yang dimaafkan. Asal nggak banyak ya Bu ya, tidak berubah air tadi ya. Kemudian nomor 13, darah yang masih ada pada daging dan tulang. Nah, ini perhatian ini para ibu-ibu ini, bapak-bapak ya. Darah yang masih ada pada daging dan tulang. Jika kita menyembelih sapi, kemudian kita tunggu ini menyembelih ini sampai darahnya keluar menetes terus ya dari lehernya yang kita sembelih itu, kemudian sudah berhenti. Nah, setelah berhenti kita potong-potong ternyata kan masih ada itu darahnya, masih ada yang di daging, masih ada di tulang. Nah, itu itu termasuk yang dimaafkan darah itu ya. Kalau darah itu kena kena badan kan najis ya Bu ya kalau banyak, kalau sedikit dimaafkan. Nah, termasuk darah yang masih tertinggal di daging dan tulang dari hewan yang kita sembelih, kemudian kita makan, kita sayur. Nah, sayur itu jadi nggak najis dan boleh dimakan walaupun ada dalam daging dan darah itu ada dalam daging dan tulang itu ada darah. Darah yang sulit dihindari ya, sulit hilangkan. Tapi ada catatan Bu ini ya, ada catatan. Ada catatan gimana kalau kalau masak untuk seperti ini, masak daging sapi yang kita khawatir darahnya masih ada itu, posisikan dulu ya, posisikan dulu airnya sudah menggolak. Airnya menggolak, baru kemudian dagingnya dimasukkan. Tapi kalau dagingnya dimasukkan, kemudian bersamaan dengan air makin panas itu bisa jadi darahnya keluar tuh, keluar dari daging. Nah, kalau darahnya keluar dari daging atau tulang itu kemudian bercampur air.
Nah, posisi seperti ini ada yang menghukumi air itu najis. Kuah itu najis, tidak boleh dimakan. Jadi tipsnya seperti itu. Jadi kalau masak daging, posisikan airnya menggolak dulu, jangan masukkan dagingnya dulu, tapi airnya menggolak dulu, udah mendidih airnya. Baru dagingnya dimasukkan. Kalau posisi itu dia langsung ngunci posisinya, dagingnya ngunci, dia darah yang masih tersisa di dalam itu tidak keluar, langsung ngunci, langsung ngunci. Nanti Ibu bisa perhatikan bedanya. Ya begitu ya, untuk nomor 13 ini seperti itu, hati-hati kita di sini. Tapi selama ini nggak begitu, ya kalau selama ini nggak begitu karena belum tahu, insya Allah termasuk dosa yang dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu, ya kita lebih hati-hati. Dan orang yang tahu itu derajatnya lebih tinggi dari yang tidak tahu ya. Derajatnya lebih tinggi. Tuh, ya ini kaidah. Kaidah dari najis, makfu adalah sulit menghindari pada umumnya ya, karena sulitnya kita menghindari. Baik, sampai di sini boleh Bu, kalau ada yang mengganjal kita sama-sama ya diskusi ya dari halaman pertama silakan. Saya mau bertanya Ustadz. Ya, silakan Bu. Tadi setelah menyimak ukuran air, jadi kalau berbentuk kubus berarti tingginya 6 cm. Kalau berbentuk persegi panjang tentunya lebih panjang lagi ya Ustadz. Nah, bagaimana kalau 60 cm, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan lanjutkan yang dulu saya ya. tanyakan, ya yang saya tanyakan, bagaimana kalau keadaan airnya kurang dari ukuran minimal, masih bisakah dipakai untuk bersuci seperti berwudu, Ustadz? Ya, Itu saja baik ya. pertanyaannya. Ya. Ini ukuran kubus itu ukuran airnya ya Bu, ukuran bak dalamnya. Baik, ukuran bak dalam itu yang ini seperti ini tadi. Kalau ukuran luarnya kan dari bak ke bak ya, sementara kan ini ada tebal tembok. Tebal tembok ini harus perhatikan. Ukuran dalam, ukuran dalam. Nah, ukuran dalam ini seperti ini. Nah, baik pertanyaan Ibu. Kalau airnya kurang 2 kula, apakah bisa dipakai untuk bersuci, berwudu? Ya, kembali seperti tadi Bu, sini ya diagramnya ya, diagram logiknya. Kalau airnya kurang 2 kula, berarti air sedikit ya, kita masuk ke kanan. Ada najis? Iya. Tidak ada najis, kita perhatikan bersih tuh di kula itu, di bak itu. Tidak ada bangkai tikus, tidak ada macam-macam, ya. Tidak ada yang secara mata, nggak ada najis yang jatuh situ. Warnanya juga tidak berubah, masih asli, nggak ada beda dengan air yang kemarin. Maka dia statusnya suci Bu, airnya bisa dipakai berwudu. Ya walaupun kurang dari 2 kula. Ya, tapi kalau dia ada najis, nah periksa dulu nih. Najisnya najis makfu bukan? Najis makfu itu najis yang dimaafkan ya. Tadi seperti tadi yang sudah dibahas tadi, najis makfu itu macam-macamnya itu nanti bisa lebih banyak lagi ya ketika kita belajar lebih dalam. Jumlahnya nggak segitu, masih ada lagi. Ya. Najis makfu, iya. Kalau najis makfu misalnya kejatuhan cicak atau semut atau kecoa ya, bangkai kecoa di situ itu najis makfu dimaafkan. Tapi kalau sudah merubah warna, rasa dan bau, RGB ini ya Bu, rasa, warna, bau, maka dia menjadi najis. Air sedikit tadi ya, berubah rasa, warna, dan bau setelah kejatuhan najis tadi. Walaupun najis makfu, najis yang dimaafkan. Tapi kalau sudah merubah kondisi air, rasanya berubah. Salah satu saja ini ya, salah satu. Rasanya masih asli nih, nggak ada gurih cicak nih. Atau nggak ada gurih semut, kejatuhan cicak sama semut. Tapi warnanya gimana? Warnanya masih bening. Kalau baunya, oh iya memang ada bau bangkai, ada bau bangkai. Oh berarti najis. Ini salah satu udah kena ini ya. Salah satu rasa, warna atau bau. Kalau tiga-tiganya ya lebih hebat lagi itu ya tanda najisnya ya. Rasanya berubah, warnanya berubah, baunya berubah. Waduh sempurna ini najisnya gitu ya. Tapi kalau hanya berubah satu saja itu sudah najis. Baik rasanya berubah atau warnanya atau bau. Tapi kalau tidak berubah dengan kejatuhan najis makfu tadi, yo dia airnya suci. Walaupun kurang dari 2 kolah ya Bu. Kalau air suci gimana? Bisa dipakai berwudu ya. Tapi ini kita tidak sedang bicara air mustakmal ya. Kalau air mustakmal itu air bekas untuk bersuci ya. Air bekas bersuci tadain lagi. Ini kita bicara bukan air mustakmal. Insya Allah nanti
di bab selanjutnya yang kita akan ada air itu ya, bahasan air lebih lanjut. Begitu Bu, udah menjawab belum ini Bu? Ya, terima kasih Ustadz. Oh ya, baik. Adakah yang lain? Ya Ustadz, mau bertanya. Ya. Ini bagaimana dengan keadaan bak kita ini, tetapi dia mengalir dari atasnya saat kita berwudu, tetapi tidak mengalir ke bawahnya. Artinya bak itu memang hanya tertampung, airnya kurang 2 kula, tapi dia posisi mengalir gitu. Bagaimana tuh Ustaz? Ini yang ditanyakan statusnya untuk wudhu atau gimana? Iya, untuk wudhu tadi. Jadi dia memang Ya. termasuk posisi yang kurang 2 kula, tetapi dia mengalir gitu. Iya, baik. Ya, baik. Misalnya 1 botol ya, 1 botol 1 liter ya, karena kita bepergian bawanya botol ya. Kita cuma punya air itu, ini kan sudah jelas ya, kurang dari 2 kolanya 1 botol 1 liter. Bolehkah ini dipakai berwudu? Ya, dilihat dulu, tes dulu, ada najis nggak di dalamnya? Ya, setelah kita buka kok di dalamnya ada semut, ya ada semut. Nah tadi Bu, sorry tadi ya diagram alir. Ada najisnya, ada. Tidak ada, oh dia air suci. Kalau air suci sudah, pakai wudhu saja. Nggak ada najisnya, nggak ada kejatuhan najis. Walaupun kurang dari 2 kola. Ya Bu. Tapi kalau ada najis, nah ada pertanyaan berikutnya. Najisnya masuk najis ma'fu tidak? Ya, najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Iya, masuk najis ma'fu. Ya, semut itu kan najis ma'fu ya, dimaafkan. Tapi kalau semutnya itu sampai merubah warna, rasa atau bau, ya jadi najis juga airnya, yang air sedikit itu. Jadi kalau udah najis, karena berubah rasa, warna, bau, dari najis ma'fu itu, ya sudah, nggak boleh dipakai berwudu. Nggak boleh dipakai berwudu, ya. Pertanyaannya kemana arahnya Bu? Sudah menjawab belum ini? Sudah. Gimana ya? Mungkin arah pertanyaan saya ini ke Mustaqma ya. Misalnya gimana ini? Ada sedikit masuk misalnya air percikan bekas kita berwuduk yang misalnya cuci muka masuk ke bak kita itu, tetapi air bak kita itu sedang mengalir gitu. Itu yang saya maksud itu. Bak kita itu sedang diisi, terus kita kan berwuduk diambil dengan gayung gitu kan. Ke bak itu, tapi memang ada juga percikan air kembali ke dalam sedikit gitu. Iya, baik ya. Baik. Itu. Kalau percikan yang air yang bekas itu tidak sampai merubah rasa, warna, bau, dia tetap suci, tidak apa-apa. Tapi kalau kejatuhan benda suci lain, semisal sabun atau sampo, sampai dia merubah rasa, warna, bau, oh berarti dia tidak boleh dipakai berwudu, Bu. Dia sudah bukan air suci ya. Ya, kalau kejatuhan kepercikan itu nanti dites lagi ya, apakah dia sampai merubah rasa, warna, dan bau. Kalau percikannya kan sedikit ya, nggak banyak. Kalau percikannya misalnya kita pakai wudhu itu 1 gayung, mercek balik 1 gayung, itu mah bukan percikan ya, dikembalikan ya airnya nih. Kurang. Ya gitu ya. Ya kan ukuran bak kita misalnya semeter kali semeter kali semeter. Nah, tadi mungkin suami atau anak sudah mandi di sana kan gitu. Terus sudah itu kita berwudu di situ. Air ini taruhlah banyak atau taruhlah sedikit. Nah, itu yang saya ragukan. Gimana itu, Ustaz? Oh, air itu sedikit atau banyak? Diukur saja, Bu. Makanya tadi ada yang ini ya. Nah, ini kalau kita tipnya kan untuk ukuran yang sampai porselin yang coklat itu ukuran 2 kolah sampai di situ. Kalau kurang dari situ berarti kurang dari 2 kolah gitu. Kalau sampai penuh, oh udah lebih berarti ya sampai yang jadi kalau kita pas berwudu itu kita alirkan air, tapi kita tidak mengambil yang dari keran, tapi kita mengambil dari bak ini. Ya, terus nggak apa-apa. Ya boleh. Tapi kita pastikan dulu airnya suci ya. Kalau masalah mengalirkan atau digayung atau dialirkan dengan keran itu masalah teknis. Tapi yang paling pokok kita sedang bahas ini airnya suci tidak dulu ya. Nah, air suci atau tidak tadi seperti tadi ada najis tidak? Ya, gitu.
Kalau ada najis ini airnya kurang dua kula nih. Najis yang dimaafkan tidak? Kalau najis yang dimaafkan merubah warna tidak? Mm-mm. Merubah warna air, rasa air, atau bau air tidak? Enggak. Oh, berarti masih suci air. Ya begitu Bu. Tapi kalau nggak ada najis sama sekali ya, nggak terlihat oleh mata ini, semut nggak ada, bangkai cicak nggak ada. Ini ketika air kurang 2 kula ini, oh ya sudah, kita yakin ini nggak ada najis, ya sudah, mau dipakai gayung, mau pakai keran, silakan ya. Tapi kan sudah paham kita ya, ini oh ini status air ini suci, ya, nggak ada ketentuan najis. Dan rasa warna, bau juga nggak ada yang berubah, ya. Begitu Bu ya, silakan. Ada masih Bung Ganjal? Jadi Ustadz, misalnya ketika air di bak itu terpercikan air bekas mandi gitu, kalau tidak berubah warna, rasa dan bau, dan airnya lebih dari 2 kula, boleh dipakai wudhu ya? Iya, boleh, iya, boleh. Kalau percikan kan sulit dihindari ya itu ya, percikan air yang kembali. Mandi gitu kan? Iya, tapi tidak sampai merubah tadi. Iya. Yang penting airnya itu tetap suci untuk berwudhu ya Ustadz ya? Iya, kalau air suci memang boleh untuk berwudhu. Iya, Ya, iya. kaidah suci tadi seperti tadi ya Bu. Yang pertama tidak ada najis, kemudian tidak berubah rasa atau warna atau baunya. Ya sudah itu suci ya. Iya, insya Allah ya. ngerti. Paham. Ya, Izin bertanya, Ustadz. Ustadz, kalau darah nyamuk di mukena itu najis nggak Ustadz? Baik ya, darah nyamuk. Ya baik, tadi belum sempat ini ya bahas ya. Baik, darah nyamuk. Darah nyamuk termasuk yang dimaafkan ketika sedikit. Tapi kalau banyak ya, karena ini tangki nyamuknya itu gede ya, habis nyedot darah banyak sampai melebar-melebar di mukena itu. Ini termasuk yang tidak makfu ya kalau banyak. Tapi kalau hanya dikit banget nih, dikit banget. Dan itu dimatikan oleh kita ya nyamuknya ya. Iya Ustadz. Dipites oleh kita, keluar darah ya, kemudian darahnya nempel di baju atau mukena. Nah itu termasuk yang dimaafkan ketika darahnya sedikit. Ya. Kalau banyak misalkan lebih dari 1 atau 2 itu najis ya Ustadz? Oh iya, kalau sudah banyak ya, ukurannya banyak. Ukurannya banyak. Ustadz mau Syukuran Ustadz. Ya, bertanya, iya kayak barusan kan ibu itu bertanya soal nyamuk. Kan misal saat maghrib nunggu sholat isya kan tiba-tiba ada nyamuk gitu kan. Terus kita matiin gitu pakai tangan, otomatisnya darahnya ke tangan itu ya Pak Ustadz. Iya. Itu bukannya dimaafkan berarti ya Pak Ustadz? Iya, termasuk yang dimakfu. Ya, najis yang dimakfu. Tapi kalau banyak ya jadi nggak dimaafkan. Kalau hanya 1 dimaafkan tuh ya, kena tangan. Tiba-tiba muncul wudhu lagi nggak Ustadz? Kalau tiba-tiba lagi jangan dipites ya, diusir aja, jangan sampai keluar darah berikutnya begitu ya. Misalnya kita lagi sholat, tiba-tiba pas udah salam tuh baru ketahuan ada luka misalnya berdarah di kulit, itu gimana Pak Ustadz hukumnya? Baik, luka dari jerawat, dari bisul, mengalir darah itu sedikit, dimakfu. Itu najis yang makfu. Tapi kalau kita sengaja pencet ya, bisul nih pencet nih, sampai keluar darah. Darahnya sedikit, walaupun sengaja pencet, darahnya sedikit nih, dia termasuk dimakfu juga. Tapi kalau kita sengaja mencet, darahnya ngalir banyak, itu najis, itu harus dibersihkan. Nggak makfu, itu nggak dimaafkan. Ya, ukurannya sedikit atau banyak ya Bu ya. Sedikit. Yang luka misalnya ada nanah. Termasuk mimisan gimana? Ustaz, kemana masuknya? Kalau mimisan banyak ya, mengalirnya kan sampai atas. Kalau mimisan termasuk ini yang darah banyak, kalau banyak nggak makfu, ya harus dibersihkan. Berarti kalau kita sedang sholat, diulang sholatnya? Iya, kalau mimisan karena bisa netes kemana-mana ya, ke mukena, ke baju, kalau laki-laki ya. Kalau mimisan kan nggak mengalir ya. Mengalir ya. Itu Ustadz wajib berwudu lagi nggak Ustadz kalau kita mau sholat? Baik ya, yang membatalkan wudhu kan kita udah belajar belum ya membatalkan wudhu Bu? Membatalkan wudhu belum ya? Belum. Membatalkan wudhu diantaranya 1 ya keluar dari lubang depan dan belakang. Yang kedua bersentuh kulit laki-laki perempuan asnabiyah yang dewasa.
Nah, kalau terkena najis itu nggak ada dalam bab membatalkan wudhu. Nah, misalnya ibu sudah wudhu nih, di lantai nggak pakai sendal, tiba-tiba nggak lihat nih, nginjak tai kucing. Misalnya, mohon maaf ya, tai kucing itu najis. Nginjak tai kucing sudah wudhu, wudhunya batal tidak ini? Batal. Menginjak najis Tidak, itu Ustaz. Tidak, cuma dibersihkan aja najisnya. Pakaian aja. betul ya. Jadi Tidak. bersihkan saja najisnya, wudhunya tidak batal. Gitu, Ustaz. Iya, Ustaz, syukron. Oh gitu, Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya, kan saya juga kadang kalau udah wudhu, terus ganti tempel anak tuh tiba-tiba kena air pipis gitu, langsung cuci aja tangannya, nggak usah wudhu lagi ya Pak Ustadz? Iya, betul begitu. Jadi cara mensucikan najis kan dengan cara menghilangkan. Kalau kena tai kucing seperti tadi misalnya gimana sampai kita yakin bahwa ini sudah suci, tes dengan rasa, warna, bau. Gitu ya, Bu ya. Yang tempat kaki yang terkena tadi sampai bersih. Kalau dites airnya diguyurkan sudah nggak berubah warna, oh berarti udah bersih nih, nggak ada warna kotoran kucing. Baunya dicium kita bau kakinya, masih bau kaki nih, nggak ada bau kucing ini ya, kucing. Kemudian rasa dikira-kira aja ya, nggak perlu dijilat. Kok gurih tai kucing nih misalnya, nggak usah ya, dikira-kira saja ya. Kalau Kan sudah lebih baik baunya mandi hilang, insya Allah langsung. rasanya sudah hilang juga nggak ada. Tapi untuk mengetes kan alatnya itu rasa, warna, dan bau. Kalau diguyur, airnya bekas guyuran sudah bening, oh berarti kotorannya udah hilang. Ya, cara mengetes membersihkan najis kan seperti itu. Jadi nggak batal, Bu, wudhunya nggak Ustadz, kalau mengikuti kita aja ya. kalau kita mandi langsung nggak apa-apa Ustadz, karena udah nginjak kotoran kucing gitu. Karena jijik gitu loh Ustadz. Oh ya boleh, boleh banget. Tapi kalau sudah mandi nanti jadi wudhunya batal ya kalau kita pegang anggota badan yang nggak boleh dipegang ketika punya wudhu ya. Berarti setelah mandi wudhu lagi ya, Bu ya. Itu lebih bagus, lebih bagus. Tapi kalau fikih kan meringankan ya aturan fikih. Nggak perlu wudhu lagi. Yang kena najis dari tangan ibu yang kena ompol bayi tadi tinggal cuci saja. Cuci saja nggak perlu wudhu lagi. Karena fikih itu kan memang untuk meringankan ya, meringankan kita aturan-aturannya itu. Ya baik, adakah yang masih perlu disampaikan? Kalau wudhu kan harus dipegang 2 kula atau 2 kula ya? 2 kula ya Pak Ustadz ya? Wudhu. Iya. Wudhu itu yang penting airnya suci, Bu. Yang penting airnya suci. Enggak ada 2 kula juga boleh. Itu gimana Pak Ustadz? Maksudnya harus diukur kah gitu? Iya, kalau dari bak kan ketahuan ya, kita pakai meteran aja, pakai meter. Ini bak kita ini ukurannya berapa? Nah, kalau posisi air penuh berapa liter ya? Kalau posisi penuh ada 2 kolah, maka dia konsekuensinya kan tadi ya. Kalau kurang dari 2 kolah kejatuhan najis, misalnya bangkai tikus nih, langsung najis tuh. Kenapa nggak makfu? Bukan najis makfu bangkai tikus itu kalau airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak, kejatuhan nih ayam atau burung ya, burung kita mati jatuh di situ. Burung itu najis bangkainya. Tapi kalau air banyak, setelah kita angkat bangkai burungnya, airnya nggak ada rubah rasa, warna, bau, berarti masih suci, Bu, itu. Beda dengan air sedikit. Kalau air sedikit, kejatuhan bangkai tikus, bangkai ayam kecil, atau bangkai burung, langsung najis. Karena bukan najis yang makfu ya, untuk air sedikit tadi. Kalau bedanya dengan air banyak tadi, kejatuhan bangkai tikus nih, tikus nggak dimakfuin najisnya, tapi ternyata airnya nggak berubah rasa, warna, atau bau. Oh, berarti ini air masih suci. Itu untungnya kalau bak mandi kita besar seperti itu ya, lebih leluasa, aturannya lebih longgar. Itu, Bu. Beda dengan air sedikit ya. Ustadz, kotoran cicak itu termasuk najis yang dimaafkan? Iya, kalau sedikit ya. Ketika jatuh ke air yang sedikit, ini termasuk yang najis makfu. Dengan catatan, dia tidak merubah air, rasa, warna, dan bau. Ya, karena airnya sedikit. Kalau airnya hanya 1 liter, kejatuhan tai cicaknya banyak misalnya ya. Ya ini sudah ya, pasti merubah ini kondisi airnya karena airnya sedikit banget. Jadi dia jadi najis airnya. Kalau najis ya jangan dipakai untuk sayur ya, Bu ya, untuk kuah, ya buang aja itu. Karena posisinya najis itu, bukan hanya untuk wudhu, najis. Kalau dipakai sayur,
nanti juga nggak boleh dimakan ya, najis ya. Kalau Pak Ustadz kalau misalnya udah wudhu nih, terus tiba-tiba anakku terus harus cebokin, otomatis wudhu lagi apa kita nggak usah cuci tangan aja? Ya, baik ya, sama seperti itu ya. Karena kalau ini sengaja ya, memang sengaja memegang kotoran, berarti lebih baiknya ulang wudhu saja, Bu. Tapi kalau terpercik pipis, dia nggak sengaja, kita tidak sengaja memegang pipis, terpercik ini kena pipis anak. Ini boleh ini ya, Boleh nggak boleh, wudhu? boleh ini. Tapi kalau posisinya kita emang nyebokin ya kita sengaja, ini memang sengaja memegang. Tapi secara prinsip memang itu najis itu nggak membatalkan wudhu ketika terkena ya secara prinsip. Tapi kalau kita itu menyentuhnya dengan sengaja, ya kalau dari sisi aturan, asalkan nanti setelah nyebokin kita bersihkan lagi, wudhu masih ada, nggak batal. Karena najis itu ketika terkena najis, ya situ aja yang dibersihkan. Tapi kalau kita posisi sengaja, mungkin lebih baik wudhu lagi ya. Ibu pilih aja lah ya, mau membersihkan dengan menghilangkan najisnya atau mau wudhu lagi ya, silakan saja ya. Kalau posisi kita sengaja memegang kotoran. Nyebokin itu kan menyentuh dubur ya Ustadz, itu gimana hukumnya? Oh iya, kalau nyentuh dubur batal wudhu. Oh iya. Iya, kalau itu batalkan wudhu kan menyentuh dubur atau pukul ya, depan atau belakang dengan tapak tangan. Tapi kalau nyebokinnya dengan pakai apa sarung tangan pakai batu pakai sarung tangan nggak sampai menyentuh ya nggak batal wudhu ya, pakai sarung tangan, pakai pelapis itu. Sarung tangan yang plastik itu ya Bu ya, karet itu boleh juga disiasati begitu kan nggak menyentuh ya. Tapi ya lebih Kalau baik wudhu. Ustadz izin tanya, kalau misalkan di kendaraan kita menduduki darah haidnya orang lain gitu, kita nggak tahu tiba-tiba kita sholat, setelah kita sholat ada orang ngelihat kita gini, ibu ada bajunya, ada nodanya di baju gitu. Sebenarnya diri kita sendiri tidak sedang mengalami haid gitu, tapi tiba-tiba kita menduduki bangku orang yang sedang halangan gitu. Itu gimana sholat kita dan sholat kita itu sendiri, Ustaz? Batal atau kita harus ulang lagi? Ya baik ya, kalau karena duduknya tidak tahu dan tidak tahu itu termasuk dimaafkan. Tapi kalau diberitahu dan yakin memang itu darah haid, ya termasuk yang najis yang harus ya dibersihkan ya Bu ya, atau ganti baju. Atau dibersihkan ya. Kalau najis itu kan cara menghilangkan dibersihkan saja. Dibersihkan dengan cara ya dicuci di tempat najisnya. Nanti boleh pakai lagi kalau sholat yang sudah kita lakukan itu batal, Ustaz. Kan kita udah selesai gitu, tiba-tiba orang lain melihat itu, sementara kita sendiri memang tidak sedang mengalami gitu. Baik, untuk yang seperti ini analoginya orang yang tidak tahu kiblat. Sholat ini ya karena di tempat baru ya sholat tuh. Setelah selesai dia yakin nih ngadep kiblat. Setelah selesai ada orang penduduk itu, Pak, Bapak sholatnya menghadap selatan, kiblatnya ke arah sana, Pak. Nah, kalau posisi ada orang yang memberitahu, maka dia harus mengulang sholatnya. Tapi kalau dia tidak tahu dan tidak ada orang yang memberitahu, maka sah sholatnya. Gitu ya, Bu, itu mirip seperti itu. Ya, Ibu kalau sudah diberitahu, ya lebih baik mengulang. Tapi kalau Ibu nggak tahu dan tidak ada yang beritahu, ya sholatnya sah. Oh, berarti kalau najis yang dimaafkan itu kalau misalnya kita benar-benar tidak tahu ya, ternyata itu ada najis, tapi kita nggak tahu gitu, berarti itu najis yang dimaafkan ya Pak Ustadz ya? Iya. Najis yang dimaafkan misalnya termasuk najis yang karena ketidaktahuan ya, ketidaksengajaan. Oh iya. Terima kasih Ustaz. Ya baik, sampai di sini adakah yang masih penasaran? Cukup Ustaz. Paham Ustaz. Ya baik, alhamdulillah kita cukupkan sampai sini. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf dan wallahu alam, Allah yang lebih mengetahui atas hal ini ya. Kita hanya bisa mengambil sedikit dari ilmu fikih, itu luas banget ya, kita hanya bisa mengambil sedikit demi sedikit, mudah-mudahan mencukupi untuk keseharian kita ya.
Baik, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Syukurallahal-azim. Subhanakallahumma wa bihamdika Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Mohon maaf. Jazakumullah khair, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.